kita malam ini kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah, Ustadz Profesor Ustadz Kiai Haji Dr. Abdul Somad. Wah, hilang nih si PhD. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yang banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, saya mengikuti kajian Ustadz tadi malam. Apa tuh kitab apa? Risalah Kusyairiyah. Ya, Masya Allah, itu bab jahadah. Kalau tadi bab uzlah ya. Uzlah, Masya Allah. Insya Allah, terima kasih ilmunya. Nah, kali ini kita menggunakan Zoom nih, jadi Ustadz kita kelihatan berdua, lalu di-relay Facebook. Ustadz juga kalau mau relay grupnya silakan saja. Masya Allah. Sehingga bermanfaat ya. Kita bincang-bincang ini aslinya Ustadz ya, ini kajian ini permintaan dari Majelis Ta'lim Hijjah. Bisa nggak katanya mengundang Ustadz Zoom, tapi karena ini pertama kali dan panitia belum mengizinkan grupnya masuk nih. Padahal sudah ada, ya, jadi mohon maaf ini kepada tim Aisyah karena ide dari mereka dan ini juga kesempatan untuk bersilaturahmi Ustadz. Mudah-mudahan ke depan kita sambung Ustadz. Ya. Jangan ya, ini giliran saya tuan rumahnya ya. Nggak boleh seperti di Batam kemarin. Saya yang nanya. Ustadz sekarang menghadapi situasi ini, apa yang dirasakan? Saya merasakan apa yang dirasakan sahabat-sahabat panitia yang lama mempersiapkan, seperti di Banten sampai membuat umbul-umbul untuk menyambut kajian tausiah tiba-tiba batal. Itu yang saya rasakan, itu yang berat saya rasakan. Bagaimana perasaan mereka, kawan-kawan, sahabat-sahabat, itu yang membuat saya sedih. Mudah-mudahan Allah mengganti kesedihan mereka dengan amal soleh. Niat mereka sudah sampai, insya Allah. Ya, pasti nggak dirugikan Ustadz oleh Allah karena niatnya sampai, ikhtiarnya sampai, ridho kepada tak nggak akan menjadi yang soleh ya. Amin, amin. Lalu melihat ini Ustadz, apa yang terpikir dan berat Ustadz nih, wabah yang kian hari kian memberat ini? Bahwa kita mengalami seperti yang dialami. Tadi kebetulan sholat Isya saya baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya kalau sesuatu pernah menimpa kamu, maka sesungguhnya pernah juga menimpa orang-orang sebelum kamu. Dan ketika kita baca bagaimana dulu pernah juga terjadi wabah sampai masjid-masjid ditutup di Andalusia, di Spanyol. Artinya wabah itu juga luar biasa. Bagaimana misalnya pada zaman Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka membaca Sahih Al-Bukhari beramai-ramai. Setelah baca Sahih Bukhari itu mereka bertawassul kepada Allah, ya Allah, berkat kemuliaan Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari, angkatlah wabah bencana ini. Artinya di zaman-zaman masa lalu juga pernah terjadi, dan di zaman kita terjadi. 100 tahun akan datang cucu kita bercerita, dulu mbahmu, kakekmu, opungmu hidup pada zaman waktu itu ada wabah besar bernama corona, lalu pada tahun itu mereka tidak bisa umroh. Jadi kalau kita bercerita sekarang zaman ratusan tahun silam juga terjadi. Artinya kalau kita tahu bahwa orang juga mengalami beban yang sama, jadi kita tidak merasa oh kita aja yang kena ini, enggak juga. Mungkin lebih kurang begitu, wallahu a'lam. Masya Allah.
Terus dengan adanya kegiatan yang sekarang harus di rumah ini, kegiatan Ustadz apa aja di rumah nih? Kalau boleh share, berbagi, kita tidak fokus pada yang sedang kita alami, cobalah untuk memikirkan, mengalihkan fokus ke sesuatu yang lain. Jadi kita tidak, karena kalau kita fokus terus, kita buka Instagram ceritanya corona, kita buka TV ceritanya corona, kita keluar telepon ceritanya corona. Coba kita beralih ke yang lain, maka kita mengkaji kitab setiap malam, stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melangkah dari jahat, dari khamar, dari zina, dari riba menuju taubat, dari taubat kita mujahadah, dari mujahadah kita ke uzlah. Jadi saya kira Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar juga malam ini mengajak kita untuk piknik, untuk jalan-jalan. Mungkin kita tetap di rumah, tapi pikiran kita yang diajak berjalan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi. Goyang begitu. Iya. Dia ikut piknik juga. Masya Allah. Nah, jadi artinya apa? Berapa pagi berjemur, olahraga, gimana kan biasa sibuk jadwal ceramah. Ya. Sekarang jadi selain ceramah di medsos ini, streaming. Saya kebetulan tahun lalu di bulan yang mirip, mendekati bulan yang sama. Kalau sekarang kita bulan Maret, kalau dulu bulan April kalau nggak salah. Bulan April itu saya sudah lockdown. Nah, jadi saya sudah April 2019 itu bagi saya itu sudah itu sudah gladi, sudah gladi lockdown. Sekarang lockdown aslinya gitu. Jadi punya jadwal pagi, siang, malam, olahraga apa gitu hari-hari supaya bisa ditiru oleh teman-teman lain yang manfaatnya. Seperti biasa, matahari, berjemur, jalan, kemudian menulis, membaca, persiapan untuk streaming malam. Dan waktu itu berjalan, akhirnya sekarang sudah tanggal 20, sampai lupa tanggal 29. Yang video pertama kita share, saya Abdul Somad mulai tanggal 16 Maret tidak mengisi tausiah karena mengikuti instruksi dari pemerintah untuk tidak berada di tempat keramaian, untuk tidak. Akhirnya dari tanggal 16 kita tetap jalan, tetap enjoy, tetap tidak stres. Dan sudah setengah bulan ini tanpa terasa ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Ustaz, sementara ini kita dengar juga ada beberapa polemik tentang ke masjid, jamaah di rumah. Apa Ustaz? Jadi kita diposisikan pada kalimat meninggalkan masjid. Kalimat meninggalkan masjid itu yang melukai hati kita. Padahal sebenarnya kita sedang berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Jangan dikatakan kenapa kita meninggalkan masjid. Bukan begitu. Kita sedang pindah dari sunnah ketika aman dengan sunnah Rasulullah ketika sedang dalam masa wabah. Dalam masa aman, sunnahnya adalah memakmurkan masjid. Dalam masa kondisi sekarang, sunnahnya adalah kita lebih memilih keselamatan. Maka yang kita lakukan sekarang ini juga adalah sunnah. Kata Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad.
larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Jadi hari ini kita sedang melarikan diri dari orang yang terkontaminasi penyakit seperti larinya dari singa. Ini juga sunnah. Jadi kalimat ini besar pengaruhnya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi pemilihan kata itu saya lebih memilih menggunakan bahasa daerah. Di Riau mungkin lebih familiar tuna di rumah. Tuna di rumah, stay at home. Mungkin bahasa Sundanya apa itu? Menetaplah di rumah. Cicing. Nah, jadi ini jawaban yang indah ya, kita bergerak dari satu sunnah ke sunnah lain. Ada yang mengucapkan gini, Ustaz, saya sih jangan takut oleh virus. Kami tidak takut oleh virus, tapi takut kepada Allah, sehingga tetap memaksakan untuk ke masjid. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perkataan itu? Kami tidak takut ke virus, kami hanya takut ke Allah. Itu satu sisi ada sombongnya, kita bisa masuk dalam takbur. Kalau sampai kita, ini kan beda virus dengan singa kan, yang satu kelihatan, yang satu enggak kan. Seandainya ini kebun, mohon maaf, kebun binatang, singanya lepas, iya kan, singanya lepas. Lalu kemudian ada satu orang dilarang sama Pak RW, mas, jangan keluyuran. Lalu dia mengatakan, saya hanya takut pada Allah. Tidak takut ke singa gitu ya. Jadi kita dalam Islam diajarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk ikhtiar, ada usaha. Bahwa kemudian terjadi, berarti kita beriman kepada rukun iman yang keenam, takdir baik, takdir buruk. Tapi sebelum itu ada usaha ikhtiar, dan usaha itu sunnah. Jadi yang kita lakukan hari ini sunnah. Kami tinggal di Pulau Sumatera, Provinsi Riau, 50 menit dari Kuala Lumpur. Sampai hari ini kita tidak lockdown. Dan pesawat dari Kuala Lumpur masuk 2 kali satu hari, pesawat pagi, pesawat siang. Bagaimana kalau ada penumpang itu yang datang, dia terkontaminasi, lalu dia datang ke masjid, dia menginjakkan kaki, dia bersin batu di tempat wudhu, dia bersalaman. Kecuali misalnya kita sudah lockdown, lalu kemudian tidak ada pesawat satupun yang masuk, semua pintu kota ditutup, yang buka hanya kantor polisi dan tentara untuk pengamanan, dan supermarket tempat belanja, dan semua sudah dicek, semuanya sehat. Dan di pintu masjid ada detektor, kalau ada satu virus detektornya bunyi. Itu bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan sholat Jumat. Ini sekarang kita tidak tahu siapa yang membawa. Saya sendiri tidak yakin bahwa saya steril. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang lockdown, kan ada yang sekarang dijemakan banyak daun-daunan karena lockdown, daun. Ada yang tidak ngerti kalau lockdown. Nah, lockdown ini dalam sejarah Islam pernah nggak tuh ada lockdown tutup seperti itu, Ustaz? Jadi kalau kita baca fikih-fikih dulu itu kan misalnya kita baru boleh sholat qashar itu kan setelah melewati sur al-balad, tembok kota. Jadi memang kalau kita pergi ke Rabat di Maroko hari ini, kebetulan dulu saya waktu sekolah kan ditinggalnya di kota Rabat. Jadi Rabat itu sampai hari ini memang kotanya ada temboknya. Keliling kota itu ada tembok. Tembok itu tetap bisa utuh terjaga karena memang hujannya jarang dan dia terbuat dari batu gunung. Jadi ketika zaman dulu kalau terjadi wabah suatu kota, itu pintu tembok itu ditutup rapat sehingga orang luar tidak masuk dan orang yang di dalam tidak keluar, karena
kota itu ada temboknya, dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah dulu juga, kalau kita bisa kita browsing, coba cari gambar Madinah zaman dulu, itu ada temboknya keliling. Kalau terjadi sesuatu, musuh datang dari luar, itu pintu. Makanya ada riwayat tentang Umar bin Khattab menerima kunci dari Bethlehem, dari Palestina, yang kuncinya dipegang oleh pendeta Nasrani. Artinya kota itu ada temboknya, ada pintunya, ada kuncinya. Jadi ketika lockdown, ya tinggal tutup pintu aja. Kalau sulit menggambarkannya, tonton film Troy. Itu kota, orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar, selesai. Cuman kita sekarang kan ada kereta api, ada bis, ada akses jalan banyak. Jadi zaman dulu mereka lebih mudah untuk lockdown. Iya. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya nih pertanyaan enak, paling enak bagiannya satu sama ya. Saya waktu di Batam, Ustaz habis-habisan nanya saya nggak bisa berkelit. Sekarang Ustaz harus jawab ya, janji. Terima kasih. Lalu Ustaz, nih, ini kan antara keyakinan, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini bisa kelihatan nggak yang berpaham Jabariyah, atau mereka semau-maunya saja pindah-pindah keyakinan ini? Yang selama ini mengaku Ahlus Sunnah, mulutnya berkata Ahlus Sunnah, justru sekarang bisa kelihatan dia Jabariyah. Artinya tidak ada, ya udah terserah aja lah, mau mati matilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah, Allah kasih kita ikhtiar, Allah kasih kita al-kasbu, ada usaha. Kalau Qadariyah ekstrim, dia berkata tidak ada takdir. Tapi saya sampai hari ini masih ada ikhtiar usaha. Andai terjadi juga, disitulah kita baru bisa berkata, dari mulut kita berkata qadarullah, ini sudah takdir Allah SWT. Tapi bahwa hari ini kita mendengar Majelis Ulama mengajarkan ke Kementerian Agama untuk menggulung karpet, kemudian Majelis Ulama mengajak menutup, bahkan tadi saya baca berita Sekjen MUI mengajak pemerintah untuk lockdown. Itu salah satu dari usaha, salah satu dari ikhtiar, salah satu dari al-kasbu, menunjukkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang pada sunnah, kita bukan kelompok Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah waktu itu kan Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, keluar dari Ahlus Sunnah. Kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyempurnakan ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Itu saja. Masya Allah. Bersungguh-sungguh. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Iya. Ya kan gitu Ustaz. Nah, Ustaz sudah hafal dalilnya. Baik, nah sekarang Ustaz kan situasi semakin berat ini. Kelihatannya kepatuhan umat kepada ulama itu ada poin tersendiri nggak Ustaz? Seperti sekarang ya. Sebetulnya kan bagi yang sudah daerah merah begini, kalau tidak ke masjid sebetulnya tidak rugi sama sekali, niat sudah dapat pahala. Biasa ke masjid, kita tidak ke masjid karena uzur juga dapat pahala. Kemudian kita menjauh dari kemudaratan, dapat pahala. Tidak mencelakakan orang lain, dapat pahala. Patuh kepada ulama juga pahala. Jadi sebetulnya luar biasa dalam keadaan ini kalau kita betul-betul pakai hati dan kejernihan berpikir. Gimana menurut Ustaz? Bahwa ya kita ke majelis ulama tuh ada poin khusus tidak tuh? Kita beragama ini bukan ikut perasaan.
tapi berdasarkan ilmu. Makanya la ilaha illallah di awal ayatnya fa'lam. Fa'lam berilmulah, ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya tadi saya tunjukkan kitab 50 sifat. Jadi Imam Al-Qusairi melarang orang uzlah kalau tidak punya dua ilmu, ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau hanya modal nekat uzlah, nanti di tempat uzlahnya dia tidak selamat dari godaan setan. Bisa-bisa keluar bukan menjadi orang bersih hati, malah jadi dukun. Jadi kalau nggak punya akidah yang benar, tidak punya fikih yang benar, uzlah hasilnya jadi dukun ya. Nah sekarang ini banyak orang modal perasaan. Perasaan saya nggak enak karena ninggalkan masjid. Perasaan saya nggak enak karena nggak sholat Jumat. Loh, kalau cuman modal perasaan, itu orang yang biasa wudhu pakai air disuruh tayamum, itu perasaannya sholatnya nggak sah. Orang yang terus sholat 4 rakaat zuhur pertama kali qashar, itu banyak kita alami ketika bawa jamaah umroh. Wah nggak enak qashar ini, rasa nggak sholat. Nah pakai perasaan. Iya. Jadi harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan ya. Baik Ustaz. Jangan marah sama saya Ustaz. Kami memang gaya bicaranya begitu di Sumatera karena banyak gunung, angin kencang. Baik, alhamdulillah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar ini senang sekali ini dengan Ustaz Abdul Somad bisa dapat banyak ilmu. Nah, Ustaz, kemudian dalam situasi yang berat seperti ini, kemudian ya seperti yang tadi dikatakan, kepatuhan kepada ulama itu di dalam Islam seperti apa nih? Kalau ulama sudah mengeluarkan fatwa, sampai sejauh mana kepatuhan itu punya nilai dan tidak patuh itu merupakan keburukan? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Dalam tafsir ulil amri itu, di antara ulil amri adalah ulama. Lalu kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan istana kursi emas. Yang ditinggalkan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita ikut Nabi Musa, ikut zaman Nabi, ikut Nabi Isa, ikut zaman Nabi Khatamul Anbiya, ikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Yang kita ikut siapa? Pewaris para nabi. Siapa? Ulama. Jadi dua saja. Kita ulama berijtihad atau kita orang awam ngikut ulama. Saya bukan ulama, saya orang awam. Saya cuma suka baca buku-buku ulama dan mendekatkan diri pada ulama. Maka saya ikuti fatwa ulama, fatwa tuan-tuan guru, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena saya merasa diri saya bukan ulama. Jadi kalau ada di antara masyarakat mengatakan ini nggak benar nih MUI, berarti dia ulama di atas MUI. Jadi wajib gitu ya Ustaz, kalau memang fatwa itu sudah disampaikan, kita umat mematuhinya. Saya mau ke Bandung ketemu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, maka saya percayakan hidup mati keselamatan saya pada pilot pesawat. Pokoknya kata pilot, pakai seat belt, pakai. Tutup jendela dibuka, buka. Matikan handphone, matikan. Saya nggak ngeyel maju ke depan, saya tanya, kalau handphone saya hidup kira-kira apanya yang rusak?
Kenapa ketika dengan pilot kita hormat, nggak ngeyel, tapi kenapa dengan ulama kita melawan? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Dikit lagi Ustadz. Nah, Ustadz, dalam situasi seperti ini kan sekarang pada di rumah nih ya. Kan tidak ada yang kebetulan takdir itu. Pasti Allah sudah mendesain takdir ini. Di antaranya Allah memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap dengan segala keadaan. Harusnya kita melihat kehebatan Islam, fikihnya Islam justru dalam situasi sekarang ini nampak yang pada waktu keadaan umum tidak begitu kelihatan dalil-dalil ini ya. Sekarang kita bisa melihatnya. Dan juga di rumah-rumah itu. Sekarang rumah-rumah sudah memiliki kesempatan berkumpul. Nah, kira-kira ibadah apa nih di rumah yang dalam situasi begini yang sangat dianjurkan? Ada hal-hal khusus tidak Ustaz selain sholat jamaah? Bangunnya yang selama ini misalnya karena pulang lembur malam tidak sempat bangun cepat, sekarang kan memang di rumah. Artinya dia bisa bangun lebih awal untuk tahajud berjamaah. Tahajud berjamaah di rumah di luar Ramadan, yang khawatir terjerumus kepada perbuatan bid'ah, maka tidak bid'ah, sunnah. Karena Rasulullah SAW melaksanakan itu, pernah diikuti oleh Anas bin Malik dari belakang, pernah diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang riwayat Nabi menarik telinganya, dipindahkan dari kiri ke kanan, dan Nabi tidak pernah melarang mereka. Nabi tidak mengatakan, sholat sendiri-sendiri aja, sholat berjamaah ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu menunjukkan kita bisa banyak sholat malam. Yang selama ini ragu jadi imam, inilah saatnya menjadi imam, latihan menjadi imam salat tahajud, supaya nanti keluar dari corona banyak imam-imam baru di masjid dan musola kita. Namanya imam pelatihan lockdown. Harusnya kan sekarang zaman seperti ini seperti kepompong dan Iya. rumah tuh nanti keluarnya jadi banyak kupu-kupu yang indah. Masya Allah, Masya Allah. Kan masuk dalam keadaan kotor, tidak di rumah bersama-sama saling membersihkan. Nanti selesai episode corona ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Amin, amin, Masya Allah. Sebagai ini nih sekarang sebentar lagi mudahan Ustaz kan ini banyak anjuran supaya tidak mudik. Ya. Dan juga besar kemungkinan kita berada di rumah-rumah. Idul Fitri juga ada kemungkinan tidak sholat di lapang. Ya. Bagi situasi tentang masalah sholat tarawih di rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam ketiga di masjid, malam keempat jamaah berkumpul dan Nabi tidak ke masjid. Besok paginya kata Nabi, aku tahu kamu tadi malam ramai berkumpul, khasyitu an yufrada alaikum. Aku tidak keluar karena khawatir kamu nanti berat karena tarawih menjadi fardu. Nah sekarang saatnya kita sholat tarawih di rumah berjamaah. Lalu kemudian dengan sholat witir, tadarus Al-Quran, yang selama ini malu belajar Al-Quran, inilah saatnya belajar. Kalau ragu mendatangkan guru, sekarang kita buktinya tadi kita bisa menyimak bacaan surat Ar-Rahman menggunakan program Zoom. Jadi sebenarnya malam ini Gim sedang mengajarkan kita untuk persiapan mengisi hari-hari kita. Kita punya program-program yang luar biasa ke depan, insya Allah. Masya Allah. Kalau Idul Fitri nggak berkumpul, tentang masalah sholat Id, apakah disyaratkan jumlah? Misalkan kita sudah dapat pastikan beberapa rumah itu
dapat dipastikan dia tidak terkontaminasi, belum suspek, belum kena beberapa rumah, maka dia bisa melaksanakan di tanah lapang kecil selama menurut tradisi itu sudah disebut jamaah, maka dia bisa laksanakan berjamaah. Dan ada satu fatwa ulama, orang yang ketinggalan sholat id, dia bisa sholat sendirian. Nanti saya akan postingkan lengkapnya. Jadi kita bisa buat sholat komunitas kecil, lalu kemudian alternatif kedua yang tidak bisa sama sekali, dia bisa sholat sendirian. Ini kelihatannya harus kita persiapkan kalau memang nanti kondisinya belum memungkinkan sholat id seperti biasa. Ya, Insya Allah. Ustadz, nanti dalil-dalil fatwa-fatwanya itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lebih paham dan tidak bertengkar, ya. Insya Allah kita akan ke pertanyaan-pertanyaan dari Agim tadi, nanti kita buatkan tanya jawabnya dengan dalil-dalilnya, masalah tarawihnya, masalah witirnya, tadarusnya, sholat idnya, halal bihalalnya, namanya fikih corona. Baik Ustadz, tinggal 5 menitan lagi nih. 5 menit untuk saya boleh nggak? Nggak boleh balas dendam. Bagaimana menata hati di tengah corona? Ya, kan gini rumusnya, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, telinga mendengar ciptaan, hati ke pencipta. Jadi seharusnya Ya. kalau kita ingat nama corona, ya yang kita ingat penciptanya lah. Ya, semakin corona disebut, semakin banyak ingat pencipta. Allah. Walaupun kita melihat, tetapi karena ini sekarang makin merebak dan harusnya Allahnya makin dominan di hati kita, ya, karena yang menciptakannya Allah, yang ngurus Allah. Takdir siapa yang kena, yang menentukan Allah, kan bukan kehendak virus kan hanya ikut saja perintah Allah. Kemudian kalau kita ada yang meninggal, itu sudah pasti yang kepalanya oleh malaikat atas perintah Allah, dan kita bisa doakan husnul khatimah. Jadi amin. Dengan adanya yang ini, memang kita jadi harusnya semakin tenggelam di dalam kekaguman atas kebesaran Allah, atas ketentuan Allah, kita berlindung ke Allah. Harusnya jadi dengan Allah itu menjadi sangat memenuhi hati kita, karena sekarang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya atas makhluk-makhluknya, betapa hanya dengan makhluk kecil saja dunia ini sudah bisa lumpuh seketika. Allah mengumpulkan orang sekarang di rumah, yang susah sekarang ngumpul sendiri, yang kaya-kaya kehilangan uang triliunan sekejap saja bisa hilang, saudara, ya. Yang gagah-gagah perkasa menjadi ketakutan, sekejap juga sekarang ketakutan. Bagaimana pesawat terbang sekarang dihentikan, berhenti. Polusi yang biasanya tiap hari banyak, sekarang polusi jadi berkurang. Kolam jadi bening lagi, langit jadi lebih jernih lagi, sebentar lagi lebih jernih lagi, ya. Karena betapa Allah merubah begitu banyak hal hanya dengan mendatangkan virus. Jadi kalau kita hanya sibuk bercerita tentang sakit, banyak korban, nambahnya itu memang tidak apa-apa. Tapi harus ada yang lebih besar lagi. Karena yang penting dari virus corona ini adalah takut dan takut ke Allahnya menguat. Itulah begitu ya kira-kira. Jazakumullah khairan. Karena kan banyak ini sekarang kan pada perasaan kan. Perasaan yang selama ini ketemu orang, sibuk, tiba-tiba dalam hal ini lebih masalah menata hati, lagi-lagi manajemen qalbu dan tauhidnya. Ya, jadi yang bencana terbesar dari adanya virus ini adalah tidak berhasil menemukan Allah di balik semua hiruk-pikuk ini. Harusnya kita menemukan sekali bagaimana kekuasaan Allah menyeliputi segalanya. Kita juga menemukan kelemahan diri kita yang tidak percaya, kan inti dari
Sifat hamba itu ada 4. 1, dia merasa lemah dan Allah lah yang maha kuasa, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, dia itu fakir, tidak punya apa-apa dan Allah lah satu-satunya pemilik segalanya. Yang ketiga, dia itu jahil, kita tuh tidak tahu apapun kecuali yang diberikan tuntunan ilmu oleh Allah sedikit, dan itu pun kalau nggak diambil ya. Dan yang keempat, yang kita punya adalah cuma dosa dan aib. Nah, kalau dengan wabah ini kita semakin merasakan kehambaan kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa, kita tidak punya apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Kita ini tidak ngerti apapun, terbukti untuk cari vaksin setengah mati ya kan, dan hanya Allah lah yang menguasai segala ilmu. Yang kita miliki cuma dosa, berarti ini harus tobat betul dalam situasi ini. Nah, kalau dari wabah ini kita menemukan kehambaan kita dan menemukan kemaha-agungan kekuasaan Allah, insya Allah kita dapat keberuntungan dari wabah ini, apapun yang terjadi pada diri kita. Amin. Amin. Tahu betul nggak atau begitu ya? Masya Allah. Mohon doanya, doakan supaya jamaah kita semua hati tenang, diberikan Allah kekuatan batin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tutup dengan doa Ustaz. Saya mohon doa. Amin. Saya mengaminkan. Ustaz yang doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menatap, yang maha menyaksikan, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, berkahilah ya Allah. Jadikan majlis ini membuat kami semakin tajuk padamu. Amin. Semakin merunduk. Amin Ya Allah, dan hikmah di balik semua kejadian ini. Allahumma ftah lana hikmatan, unsur alaina rahmatan. Amin. Jalali Allahumma a'inna ala dzikr Amin. wa syukri ni ibadat. Amin. Ya Allah, kami semua dari segala kejahatan makhluk-makhluk. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit batin. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pejuang ya oleh Allah diberikan kekuatan iman dan keistiqomahan dalam membantu yang sedang sakit ini. Amin ya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Aa Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya. Doakan. Ini di semua medsos ini rekor, alhamdulillah. Masya Allah. Doakan selalu. Jazakumullah. Mudah-mudahan tidak keberatan kalau suatu saat ada bincang-bincang lagi seperti ini. Yang akan datang saya pembawa acaranya ya. Barengan aja lah giliran ya. Jazakallah. Wa iyyakum. Salam untuk semua jamaah. Baik. Ya. Demikian sahabat-sahabat yang baik, kita sudah mendapat curahan ilmu yang banyak dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Dengan akhir majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.